Oke, jadi pertemuan kita hari ini itu kita akan membahas tentang materi multikulturalisme. Untuk slide kedua ini, kalian bisa lihat pada slide, jadi mengenai konsep daripada multikulturalisme ya. Jadi secara harfiah, itu multikultural itu mempunyai arti sebagai berbagai macam budaya dalam suatu wilayah atau masyarakat. Ya, jadi ada berbagai macam paduan budaya di dalam suatu kelompok masyarakat yang menyatu ya. Jadi dalam konteks Indonesia ini itu multikultural itu dipahami sebagai kebinekaan yang berarti perbedaan ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di kampus kan itu kita menyinggung di sini masalah agama ya. Jadi kalau di kampus itu ada berbagai macam agama ya. Jadi ada yang muslim, kemudian ada pula yang non muslim dan lain sebagainya. Itu semuanya itu termasuk dalam kategori perbedaan budaya. Jadi ada perbedaan ya, dalam hal ini agama itu yang menjadi kebinekaan ya, menjadi kebinekaan dalam hal ini di kampus kita seperti itu. Nah, untuk slide ketiga ini masih terkait dengan konsep multikulturalisme. Jadi kalau dikatakan masyarakat itu bersifat multikulturalisme, berarti dia bersifat heterogen ya. Jadi dia bersifat bukan homogen. Jadi ada heterogen, maksudnya di sini ada berbagai macam perbedaan di dalamnya. Nah, di mana di sini pola hubungan antara sosial, secara sosial ya, antara individu di dalam masyarakat itu harus bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai. Jadi dalam hal ini ada beberapa perbedaan budaya, baik dari segi etnis, agama dan lain sebagainya itu yang berbeda sebenarnya, tapi mereka mencoba untuk menyatu. Yang mereka mempunyai satu visi, sama-sama tujuannya adalah untuk bisa hidup secara berdampingan. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu harus melekat tiap etnis, baik secara etnis maupun politik ya. Nah, bisa dikatakan juga bahwa multikulturalisme ini itu merupakan suatu konsep yang membawa masyarakat dalam suatu kerukunan dan kedamaian tanpa adanya konflik dan kekerasan. Jadi tujuan utama daripada masyarakat yang bersifat multikulturalisme ini adalah bagaimana supaya itu masyarakat bisa rukun dan damai ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang dari segala macam perbedaan itu, nah atau kebinekaan ini itu bisa nantinya bisa menyatu ya, tanpa membeda-bedakan bahwa si A ini si B ini beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian dalam kampus ini beda-beda agama, itu bukan menjadi lagi masalah persoalan. Kalau masalah nanti beribadah kan masing-masing beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Tapi kalau masalah misalnya tugas kampus dan lain sebagainya itu yang seperti itu, yang multikulturalismenya itu harus dikesampingkan. Di budaya yang berbeda tadi itu diabaikan, kemudian bagaimana caranya supaya kalian itu bisa menyatu untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin diharapkan ya, seperti itu. Nah, untuk slide keempat ini itu masih terkait dengan konsep multikulturalisme ya. Jadi untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran itu diperlukan namanya pendidikan interkultural ya. Jadi sebenarnya apa sih pendidikan interkultural itu? Nah, di sini itu ada dua indikatornya. Jadi ada dua tema pokok di sini bagaimana tentang pendidikan interkultural itu. Yang pertama itu bahwa pendidikan interkultural itu mengajarkan seseorang untuk tidak malu terhadap latar belakang budayanya. Jadi apapun budayanya, apapun budaya di daerahnya ya, misalnya dia berasal dari daerah Mamasa atau Maluku atau Papua, dia tidak malu terhadap budayanya. Jadi walaupun dia ke Makassar untuk kuliah dan dia melihat budaya di Makassar itu sudah maju pesat, dia tidak malu terhadap budaya di daerahnya ya, seperti itu. Jadi dia tidak minder terhadap budayanya bahwa dia berasal dari daerah ini ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendidikan interkultural itu mengajarkan tentang sikap toleransi. Jadi terhadap perbedaan-perbedaan ras, agama dan budaya itu dia mengerti bahwa ada toleransi yang nantinya harus dikembangkan untuk hal demikian itu ya. Jadi misalnya di kampus dia melihat berbagai macam budaya ya, jadi ada budaya yang berasal dari misalnya Mamasa, kemudian dari Papua tadi, dari Maluku, kemudian perbedaan agama juga, itu tidak menghalanginya untuk dia bersifat toleransi. Jadi dia istilahnya
menghargai temannya yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda ya, seperti itu. Oke, jadi untuk slide kelima ini itu masih terkait dengan bagaimana konsep multikulturalisme. Jadi wacana tentang pendidikan multikultural itu secara sederhana bisa diartikan sebagai pendidikan tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan. Nah, ada pendapat Paulo Freire di sini. Dia mengatakan bahwa pendidikan itu bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Jadi inti pendapatnya di sini bahwa pendidikan itu, semakin tinggi pendidikan seseorang itu, bagaimana dia menghormati atau menghargai budaya itu bukannya masalah menjauh, tetapi dengan pendidikannya semakin tinggi itu justru dia semakin menghargai budaya, dia semakin menghormati budaya, dan dia tidak malu terhadap, terutama di sini dia tidak malu terhadap budaya dari daerahnya masing-masing. Jadi sifat interkulturalnya itu malah semakin berkembang ketika pendidikannya semakin tinggi, bukan malah sebaliknya. Kan banyak orang di sana tuh yang di luar sana yang pendidikannya semakin tinggi tetapi sifat interkulturalnya itu justru semakin rendah. Jadi istilahnya di sini semakin dia tinggi pendidikannya, justru dia semakin gengsi terhadap budaya di daerahnya ya. Jadi bukan seperti itu. Dalam psikologi pendidikan itu, sosiologi pendidikan ini, itu kita diajarkan bagaimana semakin tinggi pendidikan kita, terutama kalian nanti nanti kalau kalian sudah sarjana, sifat interkultural kalian itu nantinya juga semakin berkembang. Jadi kalian tidak malu terhadap budaya daerah kalian masing-masingnya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-6 ini itu bagaimana multikulturalisme di masyarakat. Ya, jadi secara etnis Indonesia itu terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda ya, dengan masing-masing identitas kulturalnya sendiri. Nah, dalam hal ini itu mereka punya bahasa tersendirinya ya, jadi ada lebih dari 250 bahasa yang berbeda pula. Ini masalah etnis, kemudian masalah menggunakan bahasa sendiri, itu masuk semua dalam kategori multikulturalisme di masyarakat ya. Kemudian selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam ya. Jadi ada yang Islam, Katolik, Kristen, Protestan dan lain sebagainya. Itu masuk semua dalam kategori multikulturalisme. Jadi ada perbedaan budaya di situ, baik dari segi etnis tadi, kemudian dari segi bagaimana menggunakan bahasa, kemudian bagaimana keberagaman agama mereka, itu semua masuk dalam kategori multikulturalisme. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi di sini itu bagaimana kita meningkatkan namanya toleransi ya. Jadi apapun agamanya, misalnya tadi ada yang muslim non muslim, terutama contoh nyatanya itu di kampus kita ada yang muslim ada yang non muslim, itu bagaimana supaya kita namanya meningkatkan atau menghargai toleransi. Jadi yang tadi muslim dengan non muslim itu saling menghargai satu sama lain. Nah, yang perlu juga dihindari di sini adalah orang-orang yang bersifat unmultikulturalisme. Jadi orang-orang yang bersifat multikulturalisme di sini itu adalah orang-orang yang tidak mau menghargai namanya perbedaan budaya. Jadi misalnya yang si A tadi beragama muslim, kemudian yang si B non muslim, karena mereka tidak suka dengan hal seperti itu biasanya mereka namanya bersifat multikulturalisme, tidak mau menghargai perbedaan. Nah, hal semacam itu tidak boleh kita kembangkan di kampus ya. Di kampus ini kita harus betul-betul namanya meningkatkan toleransi, keberagaman, multikulturalisme di masyarakat ya, seperti itu. Oke, untuk slide ke-7 ini itu bagaimana hubungan antara pendidikan dengan multikulturalisme. Jadi pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan nilai-nilai, gagasan, kemudian sikap dan tindakan sosial yang mencerminkan bagaimana kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Jadi bagaimana seseorang itu dilihat dari pendidikannya, ya kita lihat bagaimana gagasannya, kemudian sikapnya, tindakannya dalam bermasyarakat. Kalau misalnya pendidikannya sejalan dengan sifat multikulturalismenya, berarti dia mau menghargai nilai-nilai, kemudian gagasan, sikap yang mencerminkan kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Sebaliknya itu banyak orang yang istilahnya bersifat multikulturalisme. Jadi walaupun pendidikannya tinggi, tetapi sifat multikulturalismenya itu tidak sejalan. Jadi semakin banyak orang di luar sana itu
pendidikannya semakin tinggi, tetapi justru dia tidak mau menghargai namanya perbedaan budaya. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita mempelajari mata kuliah ini, itu diharapkan pendidikannya kita itu sejalan dengan sifat multikulturalisme kita. Jadi semakin tinggi nanti pendidikan kita juga mau menghargai namanya perbedaan budaya. Jadi perbedaan secara multikulturalisme yang bisa dilihat dari bagaimana sikap kita, kemudian tindakan kita yang mencerminkan kehidupan kita yang secara bermoral dan bermartabatnya. Nah, dalam implementasinya itu, pendidikan multikultural itu mengencarkan agar guru tidak membawa budaya dominan masuk ke dalam kelas. Nah, sebaliknya, sekolah seharusnya memang mengenalkan multikultural yang mempresentasikan latar belakang budaya pada siswa yang diajarnya ya. Jadi ketika guru sudah masuk kelas ya, atau ketika dosen sudah masuk di ruang perkuliahan, itu sifat multikulturalisme itu dalam hal ini membeda-bedakan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain karena perbedaan budayanya itu harus dihilangkan ya. Jadi bukan berarti ketika seorang guru memberikan nilai atau dosen memberikan penilaian kepada mahasiswanya, dia mengatakan bahwa saya memberikan nilai tinggi kepada mahasiswa ini karena dia berasal dari daerah yang bagus, kemudian saya memberikan nilai yang jelek kepada mahasiswa ini karena budayanya yang tidak bagus ya. Jadi bukan seperti itu. Ketika guru atau mahasiswa dosen sudah masuk di dalam ruang belajar mengajar ya, hal semacam itu harus dihilangkan ya. Jadi sebagai seorang guru, kalian nanti sebagai calon guru ya harus menekankan hal seperti itu. Jadi tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain karena cuma perbedaan budaya ya, seperti itu. Nah, untuk slide ke-8 ini itu masih terkait dengan pendidikan dan multikulturalisme. Jadi dalam penyelenggarannya, pendidikan yang bersifat multikultural itu salah satu, ada pendapatnya menurut Maliki bahwa salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan multikulturalisme di dunia pendidikan adalah bagaimana kurikulum di sekolah itu dikemas dengan baik. Jadi yang indikator atau faktor yang paling penting di sini sehingga sifat multikulturalisme itu bisa ditanamkan dalam diri seorang siswa adalah bagaimana kurikulumnya. Nah, ketika kurikulumnya sudah jalan di sekolah, maka kurikulum nantinya itu akan diaplikasikan oleh guru. Nah, guru ini nanti akan mengimplementasikannya kepada siswa. Jadi nantinya guru bisa menjelaskan kepada siswa-siswa bahwa multikulturalisme ini itu harus dijalankan di sekolah. Jadi apabila kurikulumnya sudah jalan, berarti sifat multikulturalisme ini itu bisa berjalan pula ya, seperti itu. Nah, pendidikan multikultural itu harusnya dikemas sedemikian rupa sehingga pandangan atau perspektif pluralisme, demokrasi atau penghargaan dan perbedaan budaya itu bisa diterima dengan baik ya. Jadi seperti saya katakan sebelumnya tadi bahwa apabila kurikulum di sekolah itu berjalan, maka pengaplikasikannya atau implementasiannya dari guru terhadap siswa atau dari siswa ke siswa yang lain itu nantinya bisa jalan dengan baik ya, seperti itu. Untuk slide terakhir ini masih terkait dengan pendidikan dan multikulturalisme. Jadi pendidikan multikultural itu seharusnya memang memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial ya, jadi penuh prasangka dan diskriminatif, ke arah yang bersifat multikulturalisme yang bagaimana menghargai keberagaman. Jadi sifat semacam itu salah satunya memang didapatkan dari dunia pendidikan. Jadi mungkin di luar dunia pendidikan, orang-orang itu terutama yang paling melekat budaya, sangat menghargai budaya nenek moyangnya itu, biasanya belum tentu mau menerima hal seperti itu, belum tentu mau membuka dirinya untuk mau bersifat multikulturalisme. Jadi dia hanya memegang teguh prinsipnya bahwa budaya saya adalah yang paling utama, sedangkan budaya yang lain itu saya tidak mau menghargai ya, bukan seperti itu. Nah, salah satu kelebihan daripada kita menempuh pendidikan, memang kita diajarkan bagaimana supaya mau bersifat multikulturalisme, mau meningkatkan sifat toleransi kita terhadap orang lain di dalam lingkungan masyarakat untuk mau bersifat multikulturalisme. Nah, pendidikan di sini
itu mengajak melihat perbedaan sesuatu yang wajar. Jadi pendidikan multikultural melahirkan manusia-manusia yang siap bergaul, berinteraksi, bekerja sama tanpa melihat perbedaan budaya masing-masing. Jadi perbedaan budaya itu bisa dikesampingkan, yang paling utama bagaimana mereka berinteraksi dengan baik, bagaimana mereka bergaul, bekerja sama dengan baik, ya, seperti itu.